Halo, apa kabar saudaraku sebangsa dan setanah air? Saya kira Anda semua juga menyaksikan atau tahu hari-hari ini situasi politik di tanah air sedikit mulai memanas. Tidak lain karena adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang bergulir di parlemen di Senayan sana. Gelombang massa lumayan besar melakukan penolakan di satu pihak. Massa yang lain cenderung memberikan dorongan agar rancangan undang-undang itu dilanjutkan pembahasannya dan diwujudkan menjadi satu kebijakan atau undang-undang. Ya, wajar saja, itu urusan politik. Yang agak sedikit memprihatinkan bagi saya adalah gelombang massa itu seolah-olah tidak takut ancaman virus atau wabah corona yang mematikan. Yang trennya masih cukup tinggi di Indonesia dari hari ke hari. Mereka tidak patuh, tidak peduli dengan protokol kesehatan corona yang harus jaga jarak. Sudah pasti lihat aja masanya. Sikap emosional ditunjukkan juga dengan aksi-aksi yang sebetulnya kalau dalam kondisi sadar tidak boleh dilakukan. Tapi itulah massa. Bakar PKI sekarang juga. Bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Kalau RUU HIP tidak dihentikan, maka tidak ada kata lain, turunkan Jokowi. Setuju? Atau mengapa massa ini begitu bersemangat untuk melakukan penolakan? Ya, memang ada dukungan penolakan dari basis-basis massa besar Indonesia. Bayangkan, 3 organisasi massa Islam Indonesia itu Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah menolak rancangan undang-undang HIP ini. Mengapa menolak? Tentu ada argumennya masing-masing. Saya tidak ingin bahas lebih jauh tentang itu. Tetapi karena ada juga yang mendukungnya. Ini belum bertemu antara kekuatan yang menolak dan yang mendukung. Belum ada titik kompromi. Inisiatif rancangan undang-undang itu ternyata dari teman-teman kita yang terhormat anggota DPR. RUU itu kan inisiatif usulan dari beberapa anggota DPR ya, yang memang itu dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan. Tentu Pihak PDIP Perjuangan termasuk masanya itu sudah bergerak dan menuntut agar yang bakar itu dihukum. Mereka melaporkannya pihak berwajib. Bagus, tindakannya juga bagus. Namun yang barangkali yang sedikit memancing atau menjadikan mereka emosi terhadap satu partai politik tertentu, mungkin terhadap PDIP, karena ada fenomena bahwa partai politik ini menaungi aktivis yang ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Padahal belum tentu. Jangan dulu terprovokasi. Kalau aksi seperti ini, coba lihat di videonya. Aku PDI Perjuangan. Aku kudu PKI. HTI cancok, khilafah, keluar dari Indonesia. Ini tanah airku. Ini NKRI. Merdeka! Harga mati! Merdeka! Simbol-simbol yang digunakan adalah memang PDIP, tetapi belum tentu mereka sejalan dengan agenda atau perjuangan PDIP. Belum tentu. Apalagi orang PDIP sendiri kan tidak sedikit Muslim di sana. Ketua umumnya Muslim, bahkan pendiri Partai Nasional, tokoh Partai Nasional yang merupakan juga presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, adalah seorang Muslim. Bahkan ada dokumen bahwa menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muhammadiyah. Harusnya selalu diingat dan dilakukan oleh para pengambil kebijakan negeri ini, para elit penyelenggara negara, dari partai politik, dari kalangan parlemen, dari pemerintah, semua harus melakukan ini. 1. Jika menerima satu ide untuk dia gunakan sebagai rencana kebijakan, katakanlah sebagai RUU,
maka jangan dulu langsung tangkap itu dan proses untuk membahasnya. Matangkan dulu itu dengan melakukan kajian tersendiri. Anggota-anggota DPR dibekali modal untuk melakukan kajian. Partai politik tentu ada dana untuk melakukan kajian. Pemerintah apalagi memiliki modal. Lakukan kajian dulu. Kemudian kedua, lakukan perenungan, berkontemplasilah. Meskipun sudah dikaji, belum tentu kajian yang objektif bisa dilanjutkan menjadi sebuah kebijakan. Belum tentu. Karena kebijakan pada tingkat negara harus memerlukan pertimbangan dari multidimensi kehidupan dalam kenegaraan kita. Manfaatnya, mudaratnya apa? Itu harus dihitung. Lakukan perenungan dulu, berkontemplasi, baik secara individu-individu yang mengambil kebijakan itu maupun secara kolektif bersama. Yang ketiga, sebelum mengambil kebijakan, jangan lupa berkonsultasi dulu dengan apa yang disebut dengan kelompok-kelompok strategi di masyarakat. Dalam istilah sosiologi politiknya, ini adalah mediating structure. Siapa mereka? Adalah opinion leader, figur publik yang berpengaruh, kelompok swadaya masyarakat, ormas-ormas, baik ormas agama maupun ormas yang bersifat umum sosial lainnya, dan kelompok profesional termasuk para ahli. Mediating structure ini sebetulnya adalah kanal langsung dari masyarakat yang menangkap langsung aspirasi masyarakat. Individu-individu dalam masyarakat tidak memiliki akses atau kemampuan untuk langsung berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan di tingkat negara, terlalu jauh. Maka kanal ini harus dimanfaatkan. Mediating structure harus dimanfaatkan. Dengan mereka lah kita berkonsultasi dan minta masukan mereka. Iya, dan sekarang ini para ahli, coba, akademisi, ahli ideologi negara, ahli Pancasila, ahli hukum tata negara, ahli sosiologi politik, dan sebagainya. Silakan konsultasi di sana untuk memastikan bahwa materinya ternyata layak untuk dilanjutkan, atau sebaliknya tidak layak untuk dilanjutkan. Inilah catatan saya untuk saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terhormat, yang terlibat langsung dalam proses pembahasan sebuah rencana kebijakan di dalam negeri. Karena di tangan Anda semua menentukan nasib bangsa ini hendak dibawa. Tapi di tangan Anda semua juga bisa menjadikan kekacauan di dalam masyarakat akibat seperti yang terjadi demo-demo akhir-akhir ini. Lebih bagus fokus apa yang ditekankan oleh Pak Jokowi, presiden kita sekarang ini, bahwa semua pihak harus bekerja luar biasa. Tidak boleh kerja biasa-biasa saja karena kondisi ekonomi kita sedang buruk. Jadi nggak usah bahas dulu yang tidak perlu, justru yang menimbulkan kekacauan. Tapi fokus pada bagaimana melakukan recovery terhadap perekonomian kita sehingga masyarakat bisa kenyang, masyarakat tidak sulit dalam lapangan kerja, dan sebagainya dan sebagainya. Pesan Pak Jokowi pada rapat kabinet minggu lalu perlu dijadikan catatan oleh semua pihak. Itu saja. Terima kasih.